Itu cuma menjadi kebanggaan bagi SPA sendiri, tetapi tidak menjadi kebanggaan untuk Bantai. Tapi ketika di organik bisa saja dia 1 kali sudah 2 kali panen itu. Manusia saja ketika ngidam dia itu terkadang biasa sakit. Oke. Ya, Dia konsentrasi ngeluarin produk atau pendampingan. Kita sediakan juga pasarnya, ada koperasinya. Siapa yang mau beli? Dan setiap itu ditanyakan, saya ikut tersenyum. Cek 1212. Oke, hari ini saya bareng petani alami, anak muda keren. Halo bro. Siap. Halo. Sebelum kenal jauh ini, saya mau siapa nama tak dulu lah. Saya Juswan Syafaat. Panggilan? Paradoks. Paradoks kita. Kalau saya Wahyu, bisa dipanggil tuh Bayu. Bayu, Paradoks dan Bayu. Keren tuh namanya ini. Di depan saya ini sekarang ada beras ya. Iya. Beras alami Baka Eja. Sebelum kita ulas beras ini, saya mau dulu kita diskusikan tentang organisasinya dulu ini. SPA Butatua. SPA Butatua. Ini SPA Butatua sudah berapa tahun di Bantai? Kalau SPA Butatua sebenarnya itu sudah ada sejak 2016. 2016. Dan surat keterangan terdaftarnya itu saya lihat dia di 23 Agustus 2017. Oh, berarti sudah resmi? Sudah resmi, ada SKT. Sudah terdaftar di Kemenkumham juga? Iya, sudah. Sudah ya? Sudah. SPA Butatua kan jejaring ini kalau tidak salah. Iya. Jadi kalau SPA Butatua ini sebenarnya kan dia mencakup 1 kabupaten. Jadi kita di Kabupaten Bantaeng memang. Kabupaten Bantaeng. Dan ini berdiri sudah berapa kabupaten sebenarnya? Sebenarnya kan kita ini ada semacam federasi juga. Jadi kita ada jejaring di Sulsel, kita sebutnya KSP. Dan kita ambil inisiatif nama itu SPA. Kemudian di luar itu beberapa juga yang kayak misalkan di Takalar, Janeponto, Bulukumba, dan Goa. Tapi dengan nama yang berbeda-beda. Dan itu tidak ada aturan main, harus seragam. Enggak ya? Enggak. Bukan partai toh? Bukan. Kita juga ini kan semacam lembaga petani yang saya bebas. Lembaga petani yang artinya aturan mainnya itu tidak terlalu terikat. Seperti itu. Tapi ini SPA memang kan ini ada produknya nih, ada beras merah sekarang ya. Iya. Dia konsentrasi ngeluarin produk atau pendampingan? Kalau kami di Serikat Petani Alami sebenarnya outputnya itu pendampingan para petani. Pendampingan. Nah, salah satu outputnya kan ketika ketika harus ada produk. Iya, hasil harus pertanian. Pertanian. Kita sediakan juga pasarnya, ada koperasinya. Jadi petani yang kemudian yang sudah kita dampingi, dia tidak sulit untuk mendapatkan pasarnya lagi karena kita ada koperasi. Oh gitu. Jadi memang dia berbicara pada wilayah pendampingan. Bagaimana? Tapi fokus edukasi. Karena kan ya oke lah, kita kan akan diperadabkan oleh aturan main yang ada di Indonesia. Satu sisi yang saya pahami tentang petani alami, dia tanpa pestisida ya. Iya. Betul. Iya, jadi sebenarnya kan kalau misalkan ditanyakan tadi, dia bergeraknya ke arah mana? Kita mengharapkan memang bagaimana pembangunan sumber daya manusia itu di petani, yang selama ini kita lihatnya itu petani hanya mampu untuk menciplak, tidak mampu untuk mengkreasikan diri, dia menghasilkan sesuatu yang baru. Padahal kalau kita lihat kekayaan alam, kemudian sarana yang ada di sekitar kita itu bisa kita manfaatkan, kemudian petaninya juga bisa kreatif untuk membangun itu. Saya rasa pertanian kita itu yang selama ini kita anggap bahwa pertanian adalah sesuatu hal yang kotor, itu yang terlihat di mata masyarakat dan mungkin di mata kaum muda juga, bahwa petani itu adalah sesuatu hal yang kotor, menjijikkan dan pasti berbau lumpur. Itu di Bantaeng ini 90% wilayah ekonomi atau kesandaran hidup masyarakat Bantaeng itu 90% pertanian. Iya. Apa yang mendasari teman-teman ini? Apa yang membuat beda antara petani alami dengan bukan petani alami? Siapa mau jawab? Tapi itu dulu. Paradoks di kelembagaan sebagai apa? Kalau saya ketua komunitas tani di desa. Komunitas tani di desa. Di desa. Berarti anggotanya ada 67 desa kelurahan, bukan? Begini, kalau susunan struktur ya, kita bicara masih di struktur. Saya belum paham ini.
SPA ini kan sebenarnya dia bergerak di naungannya itu Kabupaten Bantaeng. Oke, Kabupaten Bantaeng. Kita bentuk itu juga ada mitra, semacam mitra, tapi sebenarnya kita tidak anggap bahwa itu adalah bagian daripada mitra kita, tapi dia adalah bagian daripada tubuh juga. Kalau secara kelembagaan? Jadi SPA itu dia punya ketua. Siapa ketuanya? Wahyu. Ketua itu almarhum. Ya, almarhum. Kemudian saya sendiri itu sebagai sekretaris umum. Sekarang? Sekarang masih sekretaris. Masih sekretaris. Berarti belum ada yang gantikan almarhum ya? Oke. Kemudian ada bendahara itu Rizka. Itu kan dari segi struktural kelembagaan. Oke. Sekarang pembagian beberapa batang tubuhnya ini ada yang bergerak di lembaga. Terus kemudian yang disebutkan tadi paradoks ini itu di KTA, Komunitas Tani Alami. Dia adalah komunitas yang ada di setiap desa. Jadi anggaran dasar yang kita gunakan juga itu anggaran dasar yang satu. Jadi KTA yang ada di desa, yang ada di kelurahan itu tidak punya anggaran dasar. Tidak ada. Dia rujukannya ke kabupaten. Dia rujukannya langsung ke SPA. Ya. Oke. Sekarang di struktur berapa orang anggota? Di struktur ya. Di struktur kan sudah ada yang terbentuk itu 12 KTA, berarti ada susunan pengurus juga di dalam. Kalau di struktur kabupaten ada berapa orang teman-teman yang bergabung yang memang di kabupaten ini? Ketua, sekretaris, dan anggota misalnya. Ada 9 orang. 9 orang. Yang komunitas itu yaitu hitung 12 kali beberapa orang, kemudian yang tidak yang ada di setiap desa juga. Sekarang ada berapa desa yang sudah tercover? Ada 12 desa. 12 desa yang tercover. Iya. Dia hanya konsentrasinya ke pertanian beras saja atau sawah atau? Ya kan kalau kita lihat potensi di Kabupaten Bantaeng ini kan ada beberapa titik yang memang kita bisa lihat untuk peningkatan mutu di terus beras. Kalau misalkan kita lihat di daerah Pajukukang ke bawah sampai ke Uluwere, kita lihat bahwa ada air yang bagus di sana. Kemudian kita lihat itu adalah potensi untuk mengembangkan beras itu. Kalau di wilayah Pajukukang Tombok Bulu ke atas kita lihat kan agak kering. Kalau kita bagi juga apakah ada di perkebunan dan di pertanian itu sendiri. Oke, sekarang geliatnya apa-apa saja geliat, apa-apa saja kegiatannya ini SPA Huta Tua? Kalau kegiatan kami di komunitas desa itu bisa pendampingan terhadap KWT, membuat nutrisi, itu program kerjanya. Nutrisi. Berarti dia ke apa nutrisi maksudnya? Pupuk, pengganti pupuk. Pestisida. Iya. Koordinasinya ada korelasi tidak dengan pemerintah daerah? Koordinasi terkadang kita kerjasama misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan ada program kerjanya, kita sama program kerjanya ya kita join. Kita jalan sama-sama. Terus bagaimana dengan aturan main yang satu sisi negara kita ini menghalalkan pestisida, di pertanian alami gimana? Ya itu juga sebenarnya satu tantangan. Kita sebutnya sebagai tantangan, tapi bukan berarti tantangan itu adalah penghalang. Betul. Bahwa memang di pertanian alami kita yang namanya pestisida, kemudian yang namanya kimia sintetik itu bisa dikatakan tuh haram lah. Diharamkan. Oke, sebenarnya SPA haramkan pestisida ya. Oke. Dia SPA. Artinya kan kita merujuk ke nama saja pertanian alami, bahwa sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh tanaman ini itu diberikan secara alami. Jadi mungkin ada yang selalu bertanya sebenarnya kalau tidak dipupuk apakah akan tumbuh dengan maksimal atau tidak? Nah pertanyaannya, karena saya sendiri dan teman paradoks ini yang ada di KTA Lumpangan, saya sudah 3 tahun. Dan saya mulai bergabung itu di 2017 akhir. Alhamdulillah tidak ada hasil yang menurun. Bahkan pada saat saya pertama kali, saya juga sempat kaget. Saya mencita-citakan bahwa hasilnya tidak akan sampai sekian kilo, dan ternyata setelah panen itu ada kelebihan, ada surplus dari hasil panen. Hasilnya lebih bagus daripada kita pakai pestisida. Iya, lebih bagus. Tapi yang jadi penyokong dibuat sendiri ya. Pupuknya dibuat sendiri. Jadi sebenarnya kan yang menjadi
selama ini kita melihat bahwa petani ini sudah ketergantungan. Itu yang terjadi di semua petani, bukan cuma di Kabupaten Bantaeng, tapi hampir di seluruh Indonesia mungkin. Bahwa sejak dari Revolusi Hijau, sejak digalakan yang namanya swasembada pangan ini, bagaimana menggenjot ini hasil pertanian itu dari pupuk kemudian pestisida, keluarlah yang namanya bagaimana pupuk kemudian pestisida ini digencarkan ke petani. Sementara kalau kita lihat sejarahnya itu kan petani juga tidak serta-merta untuk menerima pada saat itu. Tapi lambat laun kan petani dengan hanya mengandalkan mata dan telinga tanpa mengandalkan mata dan telinganya, sehingga ketika dia melihat bahwa tanaman ini bagus ketika dipupuk, ikutlah ke sana. Padahal dampak kan kita belum kelihatan dampaknya. Kemarin semua petani teriak gini, ada Bu. Lah, sebagian besar petani teriak kelangkaan pupuk. SPA Butato ambil bagian tidak di situ. Maksud saya ini adalah bagian paling penting ini. Hal yang bisa kita mainkan, yang menjadi cita-cita dan target. Saya sebentar kita akan bicara cita-citanya SPA ini. Apa yang dimimpikan ini? Planning in the sky-nya ini? SPA Butatoa. Yang sangat diharapkan tercipta di Bantaeng. Di kelangkaan pupuk kemarin gimana SPA Butatoa? Kalau saya di desa juga termasuk dikomunikasikan sama beberapa tetangga. Bagaimana ini pupuk enggak ada. Jadi saya coba bahwa ini ada penggantinya sama fungsinya sama ini dia misalnya pengganti nitrogen. Itu nitrogen kan pupuk set A. Itu penggantinya ikan cakalang. Ikan cakalang yang difermentasi kemudian bersama dengan gula merah. Itu dia penggantinya. Kalau KCL-nya kita pakai pupuk buah masak. Bisa juga jantung pisang yang difermentasi dengan gula merah. Tapi itu dia kelemahannya kami di petani. Label kita ini hanya orang biasa. Beda dengan orang dinas yang kemudian menyampaikan. Artinya bukan tidak terlalu percaya, tingkat kepercayaannya dia sudah tersugesti bahwa apa yang disampaikan bahwa ke para instansi ini itu benar, walaupun terkadang ada kekeliruan toh. Kan sekarang 3 tahun ya, sudah 3 tahun ya. 3 tahun ini kan bukan tanpa hasil yang sudah diciptakan. Harusnya itu menjadi rujukannya teman-teman. Dari segi kampanye yang dilakukan gimana? Kalau tadi itu di permasalahan pupuk kemarin kelangkaan itu sebenarnya kita juga agak dilema sih. Kita prihatin juga dengan kondisi yang seperti itu karena melihat kondisi petani yang kemudian banyak yang sudah putus asa di arah pertanian karena melihat bahwa pemerintah sudah tidak lagi berdiri di kaki petani. Artinya pemerintah sudah tidak berpihak kepada petani, tetapi di lembaga sendiri di SPA sebenarnya kita malah ikut senang dengan kelangkaan itu, dengan harapan bahwa dengan adanya kelangkaan pupuk yang seperti itu, petani bisa tersadarkan bahwa bukan cuma pupuk yang dari pemerintah itu yang kemudian yang ada kimia-kimia yang seperti itu, yang kemudian yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian, untuk tumbuhan. Harusnya agenda kelembagaan ini ngefek ke teman-teman petani ini. Agenda kelembagaan misalnya dari segi kampanye, say no to pestisida misalnya, melakukan pertanian, jangan sampai petani juga masih tidak paham bagaimana bertani tanpa pestisida. Kan itu yang jadi sumber masalah juga sih sebenarnya. Bagaimana ya? Kalau misalkan kita lihat di lapangan, karena saya juga sendiri merasakan lokasi, karena saya juga bersawah. Lokasi sawah itu ada di pertengahan lokasi persawahan. Dan saya setiap hari ketika ke sawah itu ditanya bawa apa. Betul. Kok cuma bawa cerken? Dikiranya bawa ballo. Padahal itu urin sapi, urin sapi. Kemudian saya semprotkan, petani lagi bertanya untuk apa. Saya jelaskan. Jadi itu semacam kampanye secara langsung yang kita lakukan, dan ketika mulai hasil, petani juga cuma angkat tangan dan tepuk tangan.
Apa hasilnya? Bahwa kita berharap bahwa petani ini masih bisa untuk merubah pola yang selama ini mindsetnya. Betul. Yang selama ini diterapkan di pertaniannya itu bisa berubah, tetapi tidak. Itu yang setiap saat yang masih terulang dan sampai pada hasilnya kemarin bahwa ada kelangkaan pupuk. Petani ya satu persatu juga mengatakan bahwa sebenarnya kita seharusnya sih bertani dengan tanpa mengandalkan pupuk. Sekarang apa yang dicita-citakan ini teman-teman SPA Butatoa? Jangan sampai memang yang dilakukan ya untuk kita diri sendiri saja, tidak ada harapan yang apakah sebenarnya ini harapannya? Kalau cita-cita kami di SPA di SPA itu bagaimana kemudian kemandiriannya petani, kemandirian terhadap tidak tergantungan terhadap pupuk, kemandirian terhadap benih. Jadi SPA Butatoa Bantang itu produksi benih sendiri juga, nggak beli karena yang dibeli itu kan terkadang masih ada sintesisnya sintesisnya. Jadi kita produksi sendiri, sebelum panen kita memilah benih benih unggul. Berarti kemandirian yang dimaksud tidak ada ketergantungan dengan corporate pencipta pestisida misalnya. Itu yang dimaksudkan. Betul. Untuk meraih mimpi itu kan ada agenda kelembagaan gitu. Misalnya di wilayah kampanye, di wilayah pendampingan, saya anggap 3 tahun ini ya memang tidak gampang sih untuk melakukan perubahan besar, tapi paling tidak perubahan kecil ini mewakili bahwa gerakan itu kita lakukan. 3 tahun pertama ada tidak kan tahun pertama ini paling nafsi-nafsi saja dulu yang bertani. Di tahun kedua, tahun ketiga gimana? Di tahun pertama itu kan saya belum terlalu aktif di sana karena di Agustus itu di 2016 sebenarnya kan. 2016 saya bergabungnya 2017. Jadi awalnya katanya itu cuma 4 orang. 4 orang itu yang kemudian mencoba untuk menerapkan. Kemudian satu persatu saling memanggil. Kemudian sampailah kepada saya dan mungkin kepada Paradoks ini. Terus apa yang jadi alasan kenapa mau bergabung? Alasannya ya? Iya. Karena kan kalau kita lihat dari sisi alam, bahwa sebenarnya di pertanian alami ini kita juga ikut menjaga kelestarian alam itu sendiri. Karena yang pertama yang kita lihat memang secara langsung dampak yang diberikan oleh pestisida kemudian herbisida itu secara langsung hanya terlihat untuk tanah. Tapi tanpa kita sadari, udara, air, itu juga ikut tercemari. Kita tidak sadar bahwa ada air yang kemudian di bawah tanah, yang kemudian akan ikut tercemar dengan adanya pestisida dan herbisida tadi yang kita semprotkan. Tanpa sadar. Kalau kita lihat di Kabupaten Bantaeng dengan jumlah luas lahan persawahan misalkan 7.000 hektar, setiap tahun dengan 2 kali musim, kemudian petani menyemprotkan 1 hektar dengan 1 liter herbisida saja, kira-kira sebesar itu anunya. Dan itu yang diminum ya, dikonsumsi. Dan itu yang dikonsumsi. Dia akan mengalir. Seandainya kita gabungin yang 7.000 ton, 7.000 liter herbisida, mungkin akan sama dengan sungainya Maricaya di sini. Banyaknya pestisida yang disemprotkan setiap tahun. Itu baru pencemaran airnya ya? Itu baru untuk di tanah. Di tanah. Gimana dengan beras yang dimakan? Bagaimana? Iya, itu yang kalau bagaimana dengan berasnya? Itu yang bisa menjadi pemikiran bagi kita sendiri kan. Apa dampak ketika kita masuk apa dampaknya kepada tubuh? Ada tidak kegiatan kampanye yang dilakukan untuk proses penyadarannya? Biasanya kalau misalkan proses kampanyenya itu tadi yang disebutkan, kita ada pendampingan di KWT. Kemudian kita juga ada kerjasama dengan komunitas wanita tani. Kemudian kita juga ada kerjasama dengan ketahanan pangan. Kemudian ketahanan pangan ini dan beberapa desa juga yang kemudian kalau mulai dari kemarin kita yang lakukan itu di inovasi desa juga kita laksanakan bagaimana untuk penyadaran di masyarakat tani. Kemudian secara langsung setiap teman-teman yang ada di desa, yang ada di KTA tadi, itu yang ikut menyebarkan di desanya masing-masing, seperti itu.
apa yang menjadi pembeda? Nah, ini yang harusnya jadi alasan. Gimana untuk menyadarkan masyarakat ini? Cara menyadarkannya, apa yang menjadi pembeda antara pakai pestisida dan tidak pakai pestisida? Dijelaskannya dari hasil kah, ataukah produksi tanah kah, gimana gitu? Sebenarnya kan kalau hal yang seperti itu kita lihat juga kondisinya. Kalau dia agak mengarah kepada kesehatan masyarakat sekitar situ, maka kita akan masuk ke arah kesehatannya. Apa sebenarnya dampak yang dihasilkan dari beras yang mengandung pestisida itu tadi. Kalau dia masyarakat yang masih mencintai alamnya, maka kita akan masuk lewat seperti apa alam ini untuk dijaga dan dilestarikan. Kalau dia adalah masyarakat yang religius, maka kita juga masuk ke ranah itu dan menyebutkan beberapa ayat. Karena memang di dalam Al-Quran juga di surat Al-A'raf itu, kalau tidak salah ayat 69 itu ada yang disebutkan bahwa tanah yang tandus itu juga akan menghasilkan tanaman yang kerdil, dan tanah yang subur itu akan menghasilkan tanaman yang subur. Seperti itu. Kemudian banyak juga ayat kalau di Al-Quran yang selama ini biasa disebutkan oleh pemuka-pemuka agama bahwa sebenarnya air hujan dan petir itu juga ikut menyuburkan tanaman. Kenapa kita tidak kaji itu, kemudian kita tidak kembali bahwa ada sesuatu yang maha dahsyat di alam ini yang kemudian telah tercipta. Kenapa kita tidak kembangkan potensi yang ada itu? Sekarang kan hubungannya dengan Dinas Pertanian bagus ya? Iya, alhamdulillah bagus. Kalau di Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian, ya alhamdulillah kita selama ini bersinergi. Kemudian mereka juga ikut di Dinas Ketahanan Pangan pada khususnya itu ikut mensupport teman-teman. Hampir di setiap kegiatan Dinas Ketahanan Pangan itu ikut terlibat mensupport. Anda tidak memikirkan sesuatu hal yang gila, mendorong pemerintah untuk membuatkan regulasi terkait tahun lalu kita pernah mengadakan pelatihan se-Kabupaten Bantaeng, semua kelompok tani itu kami undang, itu bermitra dengan Dinas Ketahanan Pangan. Anunya itu pelatihannya pembuatan nutrisi. Oke, di pembuatan nutrisi oke. Ya. Tapi kan jangan sampai orang bikin nutrisinya tapi tidak ada aplikasinya di lapangan. Mereka tidak pakai gitu. Sebenarnya kan kalau kita lihat juga petani itu ketika mendengar bahwa ada yang namanya semacam pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh dinas, mereka dengan antusias itu ikut serta. Tetapi ketika kita lihat seperti apa pengaplikasiannya di tanamannya sendiri, itu ketika tanpa pendampingan secara langsung, itu petani juga semacam loyo. Seperti itu. Itu tadi mungkin karena selama ini mereka dibiasakan untuk dibiasakan untuk instan. Jadi ketika mereka ingin memupuk, tinggal menyediakan uang, kemudian datang ke toko, dapat pupuknya. Terus kenapa teman-teman SPA ini bisa jadi peluang loh? Cuma kan bagaimana caranya menyadarkan masyarakat petani yang harusnya tujuan uangnya dia beli pupuk, ya kan pertama beli pupuk kan, harusnya membelokkan dari pembelian pupuk pestisida ke pupuk alami. Ini jadi peluang loh. Kenapa tidak dimanfaatkan oleh teman-teman SPA? Ya, jadi sebenarnya pertanyaan yang Bung sampaikan juga ini tanyakan itu sudah puluhan orang yang menyampaikan. Dan setiap itu ditanyakan, saya ikut tersenyum. Apa kendalanya? Sebenarnya itu adalah peluang yang bagus dilihat dari mata bisnis, kalau lihat bisnisnya, Pak. Tapi kita kembali tadi bahwa kemandirian petani itu selama ini itu telah terenggut. Sementara kita menginginkan bahwa kemandirian petani mulai dari benih sampai panen itu harus diadakan. Nah, sementara kalau kita kembali dengan masuk ke ranah bisnisnya tadi, maka kemandirian itu tidak ada lagi. Sama saja. Iya kan gini. Maksud saya yang pertama adalah paling tidak menyadarkan dulu ke teman-teman masyarakat gitu, masyarakat petani, bagaimana mengalihkan perhatiannya dari pestisida ke pupuk alami. Itu dulu yang pertama. Sembari kita menyiapkan SDM untuk membuat sendiri nutrisi itu gitu. Sekarang kan walaupun misalnya kita
produksi besar-besaran nutrisi, tapi siapa yang mau beli? Karena mindset kadang, kalau saya sih seperti itu ya melihatnya. Saya hanya sekedar sharing ke teman-teman. Kan banyak mini pupuk alami ya, organik ya, banyak organik sekarang. Tapi sasaran selalu ke sana, ke pestisida. Apa yang jadi penyebab? Kenapa pilihannya harus pestisida? Itu dia tadi, dia ndak mau rempong lagi. Produksinya mungkin. Produksi. Berpengaruh ke produksi ya. Tadi sudah ditepis. Pembuatannya, cara membuatnya dia tidak mau lagi buat bilang fermentasi begitu. Dia langsung instan. Kan ada yang dijual juga. Gimana itu dengan yang? Kalau kami ndak jual, ndak. Maksud saya kan di penjualan sudah ada dijual juga. Jadi sebenarnya begini. Kalau kita kembali bahwa apa yang pertanian alami dengan pertanian organik, sebenarnya itu adalah, kalau dilihat di permukaan itu sama. Tapi coba kita masuk apa yang menjadi sasaran di pertanian alami dan di pertanian organik. Di pertanian organik itu juga semua hasil yang dihasilkan, produk-produk pupuk dan pestisida yang dihasilkan itu dari alam juga, tapi dengan cara yang beda. Apa yang membedakan? Karena belum ada pemutusan mata rantai di pertanian organik itu. Petani masih tergantung dengan para korporat pembuat produk itu. Sementara ketika kita kembali di pertanian alami, itu petani dituntut untuk menghasilkan sendiri kebutuhan tanamannya. Jadi tanpa ketergantungan dengan perusahaan-perusahaan. Yang saya tahu itu, ketika kita memakai pupuk organik, itu ketergantungannya tidak ada. Zero ketergantungan itu. Artinya bagaimana pupuk organik ini merangsang tanah ini menghasilkan tidak ada rangsangan kimia di situ, tapi kesuburan tanah juga bisa kembali. Kalau kita pakai yang pestisida, itu melimpah ruah makanannya tanah, padat gitu. Tapi itu akan menjadi ketergantungan ke tanah untuk selalu diberikan itu nutrisi itu. Berbedanya kan di situ antara padat makanannya tapi ketergantungan, yang satunya lagi tetap tersedia makanannya tapi tidak ada ketergantungan gitu. Apa yang jadi kendala lagi nih? Saya malah berpikirnya agak rumit juga memang dilawan kalau seperti itu. Ya, jadi maksudnya tadi ketergantungan bukan, ya masuk juga ketergantungan tanahnya, tetapi ketika kita masuk di ketergantungan mindset petani, sebenarnya bukan di perkara tanahnya tadi yang menjadi ketergantungan ini, tapi ketergantungan mindset maksudnya. Ketergantungan apa ini yang dimaksudkan? Ketergantungan artinya bahwa setiap petani membutuhkan apa yang dibutuhkan apa yang diinginkan oleh tanamannya. Petani tinggal menyediakan uang dan ke toko dan membeli. Seperti itulah produk organik. Kan memang sekarang banyak yang beredar produk-produk organik, mulai dari pratumbuh sampai panen, banyak yang sudah produksi. Tapi apa yang berubah? Apa yang berubah dengan mindset petani ketika dia membeli pupuk kimia dengan membeli produk organik? Apa yang beda? Saya rasa tidak ada yang beda. Yang beda hanya pada pola perlakuan. Tapi mereka tidak ada perubahan mindset. Mereka tidak berusaha untuk merubah kebiasaan ketika mereka tergantungan dengan produk-produk yang dihasilkan dari perusahaan-perusahaan pembuat produk itu sendiri. Kalau di pestisida, dia akan membutuhkan misalnya 3 kali. Misalnya dia harus dipupuk dalam satu musim 3 kali misalnya. Tapi ketika di organik bisa saja dia 1 kali sudah 2 kali panen itu. Ketergantungan itu yang kayaknya. Oh, jadi begini. Ketergantungan yang dimaksud artinya kan ketika kita kembali tadi bahwa mindset itu seperti apa pola pikir yang selama ini sudah tertanam di alam bawah sadar para petani ketika mereka membutuhkan pupuk, ketika mereka membutuhkan pestisida, misalkan tanaman mereka terserang penyakit, mereka tinggal datang ke toko dan membeli. Itu satu. Kemudian petani beralih ke produk
organik. Tapi pola yang petani lakukan itu masih sama. Mereka masih datang ke toko dan membeli juga. Tetapi apa yang kita tawarkan di pertanian alami itu ketika petani membutuhkan untuk tanamannya pupuk, dia sediakan sendiri. Itu yang kita anggap sebagai bagaimana petani ini bisa mandiri, bagaimana sumber daya manusia petani itu saya paham di situ. Ketergantungan untuk membelanjakan uangnya untuk penyediaan nutrisi. Geliat yang dilakukan kan sudah dilakukan juga pendampingan teman-teman dari SPA ya, melakukan pelatihan juga sudah melakukan. Harusnya bagaimana memberikan job tambahan ini ke petani. Tidak hanya sekedar bertani, tapi dia juga harus produksi juga kebutuhan pertaniannya. Itu mungkin yang agak susah diubah, karena yang simpel-simpelnya lebih enak dilakukan. Iya, banyak orang yang lebih suka yang instan, yang simpel. Seperti itu. Saya yang kupikirkan kemarin adalah bagaimana mengalihkan dari pestisida ke organik. Kenapa tidak dilakukan lebih awal itu? Maksud saya kan agak rumit juga sih ini. Aneh. Dari segi produksi, sekarang teman-teman di SPA Butatoa sudah berapa ton yang bisa disediakan beras? Setiap musim. Ini contohnya beras merah ya. Ini beras merah ya? Iya. Ini segininya berapa harganya kalau kita mau sebut angka ini? Kalau itu isinya 2 kilo 40.000. 40.000. Dia sekilonya harga 20.000. Kalau beras biasa? Beras biasa itu dia 10.000 sampai 13.000. Ini yang alami ya? Alami. Kalau yang pestisida juga dijual seperti ini, yang merah? Ya, ada mungkin ada. Mungkin ada. Harganya kira-kira kalau kita perkirakan? Kalau di pasar biasanya tuh 10.000 atau 13.000. Iya. Berarti lebih murah yang pestisida ya? Lebih murah. Apa yang bisa membedakan lebih murah dia dari segi harga? Karena itu tadi dia kandungan pestisidanya ada yang kemudian itu kan sehat toh. Dia itu bersertifikat. Yang sehat itu yang mahal ya. Iya. Betul ya? Bersertifikat. Oke. Alhamdulillah itu sudah dapat sertifikat. Sebenarnya bukan sehat itu mahal. Kalau saya kembali bukan mahal sehat. Apa? Malah gratis. Kita menawarkan kehidupan yang sehat itu gratis kepada petani. Apa yang menjadi gratis karena kita cuma membutuhkan nutrisi yang kita buat sendiri dengan yang disebutkan tadi, ada pengganti nitrogen, ada pengganti fosfor, ada pengganti urea, ada pengganti pestisida. Petani yang menghasilkan sendiri. Apa yang mahal? Tidak ada uang yang keluar. Tidak ada rupiah yang keluar. Kalau dari segi itu kita produksi sendiri nutrisi dengan membeli nutrisi, yang mana yang lebih murah biayanya? Biayanya. Kira-kira kalau kita bikin sendiri dengan membeli. Kalau untuk kebutuhan satu kali musim tanam itu kita bisa mengeluarkan uang Rp50.000. Cuma Rp50.000. Rp50.000. Ketimbang kita beli pestisida sampai ratusan ribu. Ya, seperti itu mungkin faktanya. Yang Rp50.000 itu kita cuma membeli gula merah. Karena bahan kebutuhan dasar untuk membuat nutrisi itu dari gula merah. Artinya memang lebih murah ketimbang kita beli pestisida. Murah dan mudah didapatkan. Lebih mudah. Tapi tetap itu dilakukan juga ya pelatihan itu ke masyarakat, penyadaran bahwa sebenarnya lebih murah, lebih simpel. Iya, itu yang dilakukan. Tetapi katanya ruwetnya itu karena mereka harus membuat sendiri. Dia harus meracik sendiri. Padahal pengetahuan yang selama ini diberikan oleh teman-teman dari SPA, dari KTA, itu juga tak henti-hentinya kita melakukan pendampingan itu. Setiap bertemu satu person, kemudian kita ketemu komunitas, ya yang kita bicarakan di situ. Kita tidak terlepas ke situ keluar. Kalaupun ada yang merasa sulit membuatnya, kita damping, kita bikin sama-sama. Kita tidak perlu lagi dikasih uang untuk kita tinggal dikasih minum atau kopi saja sama petani untuk bikin nutrisi, itu sudah kita jalan. Benang merah aja yang saya dapat di sini adalah merubah mindset petani, ya kan? Iya. Upaya yang dilakukan teman-teman SPA sudah melakukan juga koordinasi dan sudah punya sudah berapa kali melakukan kerjasama dengan dinas terkait ya, pertanian misalnya.
apa yang jadi masalah besar lagi nih di balik itu semua? Karena kan sudah ada pemerintah yang bikin ini. Ya, jadi sebenarnya begini, kemarin itu di 2019 kalau tidak salah, 2019 ya, waktu ada tim verifikasi dari Kabupaten Sehat, alhamdulillah SPA juga diamanatkan untuk masuk di dalam tim itu. Kemudian beberapa SKPD juga ikut menyaksikan seperti apa kita. Kemudian terkait dengan pertanyaan tadi, kenapa tidak dikomersialisasikan saja ini produk nutrisi dan pestisida alami yang dibuat oleh teman-teman SPA? Pertanyaan itu juga muncul dan jawaban itu juga sama dengan yang kita lontarkan baru-baru ini. Saya pikir apa ya? Itu cuma menjadi kebanggaan bagi SPA sendiri, tetapi tidak menjadi kebanggaan untuk Bantaeng. Tapi paling tidak kita bisa mengalihkan perhatian petani dulu gitu, mengalihkan pilihannya dari pestisida ke organik itu dulu mungkin. Kenapa tidak memulai dari situ dulu gitu, supaya ketergantungan ke pestisidanya tidak begitu besar. Karena mungkin masyarakat pasti akan pikir beda ki hasilnya. Iya. Dari segi banyaknya hasil mungkin ya, biasanya mungkin 3 ton kalau pakai pestisida, ketika organik mungkin berkurang dari 3 ton itu, mungkin 2 ton, 1 ton apa gitu. Kenapa tidak disediakan dulu misalnya? Karena kan produksi nutrisi sekarang ya, SPA Mutato ini ada. Ya, jadi kalau di produksi nutrisi itu di setiap komunitas itu pasti produksi. Iya. Jadi setiap individu yang tergabung sebagai anggota juga itu produksi. Tapi produksinya itu paling untuk kebutuhannya sendiri. Untuk kebutuhan sendiri. Kebutuhan itu sendiri. Oke, untuk kebutuhan sendiri. Karena memang tidak ada yang mengikat bahwa kita harus tidak memperjualbelikan ini produk, tetapi kembali ke asas misi tadi. Ada tujuan yang kita harapkan, seperti apa tujuan untuk pendampingan petani ini, peningkatan sumber daya manusianya. Kemudian itu yang menjadikan kita tidak memperjualbelikan produk itu. Artinya tujuannya untuk kemandirian petani, tidak bergantung lagi kepada korporat untuk menyokong nutrisi pertaniannya, gitu. Tapi malah saya menganggap mereka kan sulit keluar karena mereka takut untuk mencoba gitu. Iya, saya juga mau berbagi pengalaman terkait dengan bagaimana saya memulai bertani alami. Iya, 2018 saya masuk mengenal di Serikat Petani Alami. Awalnya saya bertani alami, saya juga ragu. Iya, betul. Ragu sekali. Oke. Tidak masuk akal ini pertani alami, masa ikan dikasih sama gula merah ini bisa tumbuh subur. Lambat laun saya melakukan, alhamdulillah hasilnya juga luar biasa. Bahkan itu tetangga sawah itu, kenapa kau begini ya numu? Padahal ndak dikasih jadi pupuk. Tapi alhamdulillah. Jadi saya jelaskan bahwa ini sama kandungannya dengan nitrogen. Bahkan ibu saya sendiri, bapak saya sendiri itu waktu masuk pasca peralihan buah, dia ngidam. Biasanya itu kan dia kalau manusia itu ngidam itu biasanya sakit. Ini apa ini, sawah atau sawah ya? Padi. Oke. Padi. Biasanya dia kalau ketika masuk di peralihan buah, dia itu mengalami sakit. Saya kaget ini, bahaya ini, bisa gagal panen ini. Mama juga di rumah sudah pupuk saja ini daripada ndak berbuah. Jadi saya telepon lagi senior, Kak, bagaimana ini? Ini padi ini sudah mau dipupuk ini. Katanya sudah tidak akan berbuah ini kalau begini. Tapi dia bilang, senior bilang, begitu memang kalau pertanian alami. Manusia saja ketika ngidam dia itu terkadang biasa sakit. Ya, kurang lebih tanaman juga seperti itu. Nah, lambat laun alhamdulillah setelah saya berikan nutrisi juga masuk produksi apa lagi namanya itu terakhir produksi mau panen, saya kasih semprot lagi air laut untuk menambah beratnya ini padi, supaya ada yang biasa yang kosong-kosong itu yang itu yang kemudian mempadatkan padi. Itu mempatnya apalagi air laut. Opa kalau orang sini kan opa itu. Opa. Ya. Sehingga itu pengakuannya yang tukang Dros, kenapa beda ini, padahal kan pertamanya saya ambil 20 ari dulu untuk saya alamikan. Kemudian lahan di sebelahnya keluarga itu
konvensional. Dia meningkat hasil pertaniannya atau menurun? Meningkat, malahan lebih berat. Itu pengakuan dari tukang Ros. Itu hasilnya. Iya. Kalau dari segi pelaksanaan di lapangan, yang mana yang lebih berat perawatannya? Antara memakai pestisida ataukah organik? Kalau saya paling simpel itu pertanian alami karena apa? Lebih simpel. Iya, lebih simpel. Untuk merawat pertanian ini lebih simpel ya. Lebih simpel. Iya. Cuman itu dia tadi kalau apa yang jadi masalah besar sampai itu yang tidak mau? Kalau di anunya itu ketika rumput-rumputnya itu kan biasanya petani itu tidak mau lagi repot untuk memotong rumputnya. Padahal ketika rumput-rumput itu kemudian dikumpulkan baru ditabur di anu itu kan menjadi nutrisi juga bagi tanaman. Itu yang anu juga tidak disadari oleh petani. Bahwa dia instan mau semprot, kalau banyak rumputnya tinggal ambil sprayer disemprot kiri kanan. Itu dia. Artinya sudah ada nih 3 tahun SPA ini kan bukan sesuatu yang tanpa hasil kan? Ini kan sudah ada hasil. Pertama, cara pelaksanaan juga sudah diperlihatkan, sudah melakukan pelatihan dan edukasi ke masyarakat lewat KWT misalnya, kelompok-kelompok tani yang lain misalnya. Cara pelaksanaan di lapangan juga sudah didampingi, sudah ditunjukkan juga lebih murah perawatannya antara organik dengan non organik. Hasilnya juga lebih berlimpah yang non organik, yang organik daripada yang non organik. Tapi kok masih pilihannya ke pestisida ya? Itu dia. Maksudnya memang mengherankan. Kan artinya kan selama ini juga pola pikir para petani terhadap rumput itu adalah musuh besar. Padahal ada rumput yang kemudian menjadi kawan bagi petani, yang seharusnya dia yang dijadikan sebagai pelindung untuk tanaman, tidak malah dicabuti dan tidak malah diracuni. Karena ada memang rumput yang disukai oleh serangga. Karena ketika kita kembali ke siklus hidup makhluk hidup, serangga ini adalah kawan petani, dan hama itu adalah musuh bagi petani. Tetapi apa yang bisa membantu kita di lapangan, apa yang bisa membantu kita di sawah, di ladang, itu ada serangga. Nah, yang kemudian ketika kita menyemprotkan pestisida, mau serangga mau hama, semuanya satu kali mati. Artinya tidak ada lagi yang menjadi kawan kita di ladang kita. Semuanya jadi musuh. Karena yang membuat itu adalah kita sendiri. Pertama karena kita memberikan pestisida, kita menyemprot pestisida, semuanya pasti mati, tidak pandang bulu. Mau dia serangga, mau dia hama, pasti mati semua. Padahal ada beberapa serangga yang kemudian bisa memberikan keuntungan bagi petani. Kalau kita lihat laba-laba, itu adalah kawan yang baik untuk petani karena mereka mampu menangkap hama. Harusnya jangan dimusnahkan ya. Harusnya mereka dijaga. Kemudian ada memang tempat yang sangat disukai oleh laba-laba. Ada rumput yang juga disukai oleh laba-laba. Seharusnya itu yang menjadi pelajaran bagi petani. Rumput yang manakah yang menjadi kesukaan bagi serangga, yang akan menjadi kawan kita di lapangan. Tapi sudah disampaikan juga. Sudah disampaikan. Sudah disampaikan. Oke, sekarang apa hal yang paling krusial yang mau disampaikan ke teman-teman petani nih? Kalau misalnya ini di depannya ini ada Ahi ini petani, apa yang mau disampaikan ini? Hal yang paling penting untuk supaya sadar ini teman-teman. Apa ya? Supaya saya bisa jadi wahyu juga ini gitu. Saya bisa jadi paradoks ikut-ikutan melakukan hal yang dilakukan di pertanian. Sebenarnya kalau itu tadi kita juga harus melihat seperti apa petani yang sedang di hadapan kita. Kalau saya biasanya menemui petani yang kemudian mereka sangat menghargai yang namanya kesehatan, maka ya kita masuk dengan kesehatannya. Bahwa ketika mereka mulai menanam dari umur 0 hari sampai panen, asupan pupuk yang diberikan pupuk pestisida, pupuk kimia, kemudian pestisida kimia itu ikut ke dalam tanaman. Yang paling kalau di padi yang paling membutuhkan pestisida itu biasanya ketika
Kalau orang Bantaeng sebut itu ampacu. Ampacu. Ketika buahnya itu mulai mekar, kemudian dia terbuka, bijinya terbuka setiap dapat matahari pagi di jam 8 sampai jam 9 mereka kan mengaduk kembali. Di saat-saat yang seperti di fase-fase yang seperti ini tanaman rentan dengan hama. Nah, di fase ini juga pemberian pestisida itu juga akan meningkat di kalangan petani tanpa mereka sadari bahwa sebenarnya pestisida ini akan ikut masuk ke dalam pembuahan padi tadi. Itu yang dikonsumsi. Salah satu ciri yang bisa dibedakan juga hasil pertanian organik atau pertanian alami dengan pertanian kimia atau konvensional itu dengan ketahanan tahan lamanya ini nasi. Iya, tidak gampang basi. Tidak gampang basi. Kalau dia di pertanian kimia atau pertanian konvensional, karena di berasnya ini banyak mengandung nitrogen atau urea, sehingga dimasak pagi, sore atau malamnya itu sudah basi, sudah berair kan, karena memang nitrogennya itu banyak. Nah, di pertanian alami itu bisa sampai tahan 24 jam. Seperti itu. Itu untuk kesehatan. Karena memang selama ini saya sering berbincang juga dengan petani, kita melakukannya tanpa langsung masuk kepada intinya, tetapi masuk ke kesehatannya. Sekarang kalau kita lihat apa yang menjadi faktor utama sehingga banyak penyakit yang muncul dalam tubuh. Para petani juga menyadari bahwa itu adalah faktor dari makanan. Kalau agenda kelembagaan dalam setiap tahunnya misalnya, apakah hanya sekedar bertani saja, ataukah memang ada agenda kelembagaan yang diharapkan ini masif pelaksanaannya di lapangan? Jadi untuk agenda kelembagaan ini setiap tahun itu ada semacam program yang memang harus dilaksanakan. Seperti misalnya bagaimana penyebarluasan pertanian alami itu di setiap desa dengan ikut menggalakkan di desa yang belum tercover tadi, membentuk KTA, karena sebenarnya teman-teman yang ada di desa, di kelurahan yang kita sebutnya sebagai KTA, mereka ini adalah pejuangnya petani, pejuangnya SPA. Betul. Karena tanpa mereka kita juga tidak bisa menyentuh satu persatu daripada bagian-bagian desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Bantaeng. Seperti itu. Jadi kita memang setiap tahun mengharapkan bahwa ada desa, ada kelurahan yang kemudian bisa kita ajak join dalam hal pertanian alami itu, yang kemudian mereka akan menjadi joker dalam desanya sendiri. Kalau koordinasi dengan pemerintah desa atau kelurahan sudah dilakukan juga? Hubungan kelembagaan? Itu yang belum kita lakukan, tapi dengan ada planning di tahun 2021 ke depan kita akan melakukan itu. Kemudian kita akan berusaha untuk memasukkan teman-teman KTA ini sebagai dasar struktural kelompok tani desa yang diakui oleh desa dan kelurahan. Karena selama ini teman-teman yang ada di KTA itu secara administrasi di desa dan kelurahan itu belum diakui. Ya, kita cuma mengakuinya lewat SPA. Sehingga teman-teman juga bisa mengakses informasi secara langsung di desanya masing-masing. Kemudian teman-teman bisa masuk ke desanya untuk ikut terlibat dalam peningkatan pertanian di desanya masing-masing juga. Oke, artinya SPA Butatoa ini tidak sama sekali berpikiran untuk menangkap peluang itu. Peluang gimana masyarakat ketika mencari pupuk organik memikirkannya ke SPA Butatoa, gitu kan? Yang teman-teman SPA Butatoa berkonsentrasi bagaimana menyadarkan petani supaya mandiri, baik dari segi penyediaan benih, penyediaan pupuk, nutrisi, itu secara mandiri menyediakan itu semua. Teman-teman SPA konsentrasi untuk mendampingi itu. Dan sekarang insya Allah mudah-mudahan di tahun 2021 sudah masuk ke pemerintahan desa untuk melakukan koordinasi hubungan kerjasama kelembagaan antara SPA dengan pemerintah desa kelurahan setempat. Nah, di pemerintah kabupaten kan sudah ada hubungan kerjasama yang sering dilakukannya. Ya, mudah-mudahan cita-cita ini bisa, karena kan cita-cita baik ini. Segala hal yang baik ini insya Allah diridhoi sama pencipta lah toh. Kita berharap teman-teman SPA Butatoa tidak boring, ya tetap semangat lah, meskipun ya banyak juga yang bandel ternyata. Dan yang bandel
Jadi teman-teman persilakan bahwa di pendampingan SPA itu pertanian alami itu kita sedang berjalan di lorong yang sunyi, tanpa cahaya dan tanpa musik. Tapi dengan kesunyian dan keheningan itu kita bisa belajar bahwa sebenarnya manusia itu diciptakan daripada hal yang hening dan tanpa cahaya. Oke. Tapi pada manusia itu sendiri dia penuh dengan cahaya ketika dia menyadari dirinya. Berarti memang harus disadarkan ya. Iya. Gimana paradoks menurut, karena kan sudah melaksanakan juga kan sebagai pelaku ini. Sudah pelaku, sudah orang yang terlibat dalam kelembagaan. Memang ribet juga memang ya. Ribet memang. Tidak ada hal yang simpel. Jadi untuk keluarga saja itu biasa lama baru dapat. Lama. Jadi kalau informasikan ke teman-teman untuk mengakses produknya SPA Buta itu apa saja ini? Ya kan yang dibawa sekarang cuma beras ya. Apa-apa saja yang sudah ada yang diproduksi teman-teman SPA? Kalau untuk sampai sekarang memang kita baru di beras itu ada 2 beras, ada beras merah sama beras biasa, putih. Ada juga hitam. Kemudian yang sementara pengembangan itu hitam. Memang kita belum pasarkan untuk sampai ke beras karena memang kita sementara pengembangan untuk benih. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau mengkonsumsi beras alami ini, itu bisa datang langsung di koperasi. Itu tempatnya di Desa Rapoa. Oh, ada koperasinya. Ya, berarti koperasi. Siapapun yang ingin membeli produk SPA, itu ada di koperasi Rapoa, Desa Rapoa. Iya, Desa Rapoa. Itu koperasi SPA. Cuma satu koperasinya. Cuma satu. Berarti siapapun yang mau, baik yang di dalam kabupaten ataukah di luar kabupaten, ya silahkan ke koperasi Desa Rapoa. Dan tidak ada kenaikan harga ketika misalkan dia dari luar kabupaten. Itu harga yang sama yang kita berikan. Tetap sama. Kalau dia pesannya online ataukah by phone? Dia cuma menanggungkan ongkirnya saja. Tapi harganya tetap. Kalau misalnya mau menambah pengetahuan, dia kemana? Bisa datang di sekretariat atau bisa datang di balai pendidikan. Di mana sekretariatnya? Jadi balai pendidikannya? Kita juga bisa datang untuk sharing pengalaman. Bukan datang untuk belajar, jangan datang untuk belajar, tapi datang untuk sharing. Karena kita bukan seseorang yang maha mengetahui, tapi berbagi pengetahuan lah. Kita berbagi pengetahuan itu bisa datang di Desa Kaloling. Kita di sana punya balai pelatihan SPA Buta Toa. Dan melihat langsung seperti apa cara penerapannya di lahan. Oh, itu di Desa Kaloling. Di Desa tempatnya. Tempatnya ya. Oke, itu standby terus teman-teman di sana. Standby, alhamdulillah. Yang sampai ke sana anak-anak lagi balik. Bisa kalau misalkan mau bisa ke sana itu bisa dikomunikasikan ke teman-teman kan. Tapi biasanya kalau tidak ada orang di sana itu hari Jumat, biasanya kosong. Oke. Selain hari itu standby terus. Oke, mudah-mudahan lanjut terus lah. Apa yang dicita-citakan 2-3 tahun ke depan, mudah-mudahan masyarakat sudah paham, produksi bagus, lebih simpel, murah, dan hasilnya juga sehat. Thank you bro, sudah datang. Paradoks. Siap. Wahyu. Oke.